kabar yang beredar bahwa Ibu akan bekerja sama dengan Bu Desire untuk menyerang Pak Hotma ini enggak ya Bu ya? Oh, ada kabar itu Mbak ya? Ya, ada kabar seperti itu. Ada kabar itu katanya akan bekerja sama gitu menyerang Hotma. Enggak ya Bu ya? Enggak mau. Ibu mengabarkan mungkin, oke dia tidak ada kabar, mungkin ibu mengabarkan. Tapi dia cerita katanya kakaknya datang ke Medan, ya lihat pokok udah ada, dia bilang dari jemur pokok, tapi dia nggak berani juga datang. Ya mungkin dia tahu dia salah, karena ada yang saya tahu ya. Terus akhirnya hubungan rumah tangga ibu sama bapak sendiri gimana tuh Bu? Ketika proses dia sama sekali tidak ada kabar apa? Ya udah kakak saya udah cerai. Perceraian itu tahun berapa Bu? Tahun 76 sebelum anak lahir. Berarti proses cerai itu dalam posisi ibu mengandung? Ya tapi yang urus saya nggak urus, kebetulan waktu itu Pak Ustadz Om Mawar Dinur, itu tokoh juga. Di Medan Bu? Jakarta. Dia tokoh itu Pak Ustadz Mawar Dinur, SH. Dia urus semua. Untuk pembiayaan sampai Ibu melahirkan kayak gitu sampai anak Tidak sudah bisa besar, lahir. ada nggak Bu bentuk tanggung jawab dari seorang Hotma untuk membiayai, lalu ataupun kalau itu nggak ada sekedar menanyakan kabar bagaimana anak saya dan lain-lain? Nggak apa-apa Bu jelaskan. Akan saya bilang ya, anak saya sampai S2 juga saya biayai. Ya, Sesuai yang kemarin. iya sesuai dengan kemarin, sarjana komputer di BINUS saya biayai, S1, S2 di saya yang alhamdulillah, walau saya nggak kaya tapi saya bisa menyekolahkan anak saya. Bu, Kapan itu Bu? ketika usia berapa akan ketemu? 21 kemarin setelah saya ngomong 22 dan 22 itu saya naik haji, umur 22 saya naik haji, umur 21 karena 22 kira-kira begitu. itu 21 ya, waktu itu terpaksa saya harus kasih tahu karena saya mau naik haji, saya nggak boleh bawa rahasia. Selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Kalau kata orang saya gila populer, gila harta, tentu saya sudah kasih tahu sebelumnya. Karena saya mau naik haji, saya harus tenang berpikir. Di saat itu dia udah ketemu di depan Ka'bah, saya terlinang air mata, saya berdoa. Tahun baru cerita. Ya. Oke, Mama mungkin ini kalau ketika pertama kali bertemu sama Pak Hotma, apa yang dia katakan atau apa yang Mama katakan? Pertama kali itu ketemu sama Bauria ya, kakaknya bapak. Di depan Pak. Ya, saya ditanya saya siapa, untuk keperluannya apa ya, saya bilang saya dikasih tahu di sini ada bapak saya. Habis itu ya dilanjutkan ketemu sama Pak Hotma begitu. Percakapan apa yang dimulai pertama kali? Abang masih Di sini ingat? nggak suka bukti lah. Saya juga lupa ya kalau mesti. Dan kejadian begini gitu ya. Yang pertanyaan yang kira-kira ini aja Mbak, maksud saya pertanyaan yang kira-kira terkait dengan masalah. Kalau itu kan cerita-cerita kayak keluarga aja ya, kenapa bisa ketemu lagi? Ya memang karena kita dalam latar belakang dipanggil lagi ini misalnya itu kan entah mau apa itu nanti yang lagi coba kasih kemarin di Bapak pertama belum. Kenapa memilihnya 7 kali 24 jam Bang? Itu kan agak terlalu lama gitu loh Bang. Kalau di dunia lawyer itu biasa, somasi itu ada 15 hari gitu, ada yang 7 hari, ada yang 3 hari itu di praktek lawyer biasa. Kalau ditanya kenapa somasinya nggak tertulis, Iya. misalnya, ya kan? Kenapa somasinya terbuka? Nah itu juga biasa di lawyer, ada yang langsung terbuka misalnya kan begitu, ada yang tertulis dulu. Biasa itu praktek lawyer biasa. Tapi berarti sampai hari ini, sampai detik ini masih belum ada tanggapannya Bang? Belum ada tanggapan. Berarti sampai kapan Bang? Dalam artian akan melapor jika batas waktu sudah habis? Kalau di somasi itu kan ada somasi 1, somasi 2, somasi 3 kan begitu. Nah, jadi kami coba pelajari, lihat misalnya sampai minggu depan batas waktu habis, itu juga kami lihat kembangnya terakhir bagaimana. Baru kami bersikap. Bang, Boleh tahu Bang isi somasinya itu apa?
somasi kami kemarin itu sebenarnya gini, itu kemarin kami jumpa pers sekaligus somasi terbuka. Di tuntutan kami minta adalah permintaan maaf, terus kemudian pengakuan terhadap baik terhadap pernikahan, ya kan begitu, maupun pengakuan nantinya ke anak. Itu sebenarnya. Mungkin rekan-rekan bisa konfirmasi ke sana ya. Iya, Saya belum dapat informasi apa dari sana misalnya. Bisa juga teman-teman media, rekan media bisa ke mereka menanyakan juga langsung. Udah pasti bang. Udah pasti bang. Udah pasti itu bang. Ya. Tapi dia katanya nunggu pergerakan dulu dari sini. Nah, Karena Iya, mereka tahu pengen karena tahu. ada preskon lagi saat ini Iya. gitu. Jadi mereka ingin mendengar hasil preskon hari ini Iya. gitu bang. Ini bang, ini apa? Dan klien kami itu dari internal keluarga pun sudah lama Oke. meminta kejelasan. Kenapa tadi klien saya bilang bahwa ini keluarga besar. Ada bahwa di kami di Karo ada marga, kan begitu misalnya di Batak Karo. Itu ya, itu juga harus diperjuangkan gitu. Udah lama mungkin di internal keluarga, tapi kenapa sampai Baru sekarang ya? sekarang muncul ke permukaan? Karena memang kalau dia mengaku klien kami ini misalnya salah satu anak, gitu kan, kami nggak akan dimasalahkan. Atau mengakui bahwa ada pernikahan sebelumnya, gitu, ada pernikahan pertama. Ini kan yang kami kaget, kemudian akhirnya ya udah sepakat deh, keluarga mau dukung kan begitu. Kami juga siap karena kami melihat juga, wah ternyata tidak diakui, kan begitu. Baik pernikahannya, misalnya kan begitu. Jadi kami juga perlu penjelasan. Ini pernikahan nggak diakui, anak tidak diakui. Itu kan kami harus minta kejelasan. Nah kalau Mbak rekan-rekan media kemarin ikuti kan sebenarnya kami dapat klipnya itu di 2019 lah tayangnya itu ya, tayangnya. Iya. Itu kan kami misalnya diskusi, perlu waktu diskusi dengan keluarga, kok nggak diakui kita ternyata, kan begitu. Itulah mungkin baru 2021 inilah kami coba muncul dan langsung somasi kemarin. Oke, mungkin dari abang sebagai kuasa hukum belum ada tanggapan dari pihak sana, atau mungkin dari Ibu Ros sendiri, mungkin dari pihak sana mencari tahu dan akhirnya menghubungi ibu secara pribadi sudah atau belum sama sekali juga ibu? Hanya soal agama baik. Saya nggak mau dibilang dia jelek karena saya merasakan baik. Cuma itu ditekankan, saya harus nggak terima batin saya. Pada saat ketika ibu hamil ya, memintanya. Ibu Ros, benar nggak sih tapi katanya ibu bilang ke anak kalau mama udah meninggal karena tidak ketemu sama bapak atau gimana? Dulu ya. Kiasan, Dulu. ya kiasan itu sebenarnya. Nah, itu bahasa kiasan. Biar anak nggak nanya lagi. Iya. Itu kiasan. Kalau saya bilang nanti itu bilang ya anak belum tahu apa. Abang setelah ketemu Hotma saat itu, apakah hubungan itu kan dia udah tahu sama adalah anaknya, setelah itu bagaimana? Atau hilang? Ada kelanjutannya? Atau komunikasi lagi? Ada kelanjutannya abang ketika abang ketemu itu untuk pertama kalinya. Setelah itu apakah ada kelanjutannya lagi? Ya sempat bareng, sempat sama Pak Hotma. Bareng dalam arti kata tinggal bareng Pernah juga bareng. berapa lama? Gak lama sih, hampir berapa bulan lah gitu, hampir setahun. Keinginannya dia atau memang keinginan abang untuk tinggal bersama? Apa mau dibilang ya bareng-bareng aja. Berjalan sebegitu aja bang. Dan akhirnya abang memutuskan untuk keluar atau maksudnya Ya sama kayak ibu saya cerita, di sana juga saya nggak mau terlalu banyak berpikir masalah agama atau lain-lain. Intinya sempat bersama dan bicara lagi. Dia ke gereja. Iya, tapi saya nggak mau bawa ke sana. dan abang sama berprinsip sama ibu ya, Ya, saya abang. juga kan kebetulan saya dididiknya memang dari awal tuh Dari awal. muslimnya Iya. kuat. Akhirnya abang memutuskan untuk lebih baik keluar gitu ya. Iya. Dan semenjak itu Terus kontak atau gimana?
ya nggak ada hubungan. Oke. Sampai ya anak saya yang pertama kan laki-laki. Yang abang cerita. Iya, waktu lahir saya kasih tahu, tapi waktu itu nggak diterima. Kemudian waktu sakit kanker juga saya kasih tahu, anak laki-laki saya sakit kanker, saya maksud saya ya meninggal, ada tuh melihat kan. Iya. Sampai meninggal juga nggak ada. Nggak diterimanya dalam arti kata tidak ada balasan. Ya nggak ditangkap. Oh, tidak ada. Gubernur sentral ini. Insya Allah anak saya menjadi besar. Amin. Ibu Rosma berarti mohon maaf, kabar yang beredar bahwa Ibu akan bekerja sama dengan Bu Desire untuk menyerang Pak Hotma ini enggak ya Bu ya? Oh, ada kabar itu, Mbak? Ya. Ada kabar seperti itu? Ada kabar itu katanya akan bekerja sama gitu menyerang Hotma. Enggak ya Bu ya? Enggak mau. Ibu Ros, waktu menikah dengan Pak Hotma, memang Pak Hotma tidak menafkahi atau memang Ibu tidak menuntut buat diberi nafkahi atau seperti apa Bu? Seharusnya dia tahu dia tanggung jawab. Seharusnya kan, nggak perlu saya harusnya itu. Dia tahu rumah saya di mana. Mau saya dia untuk mengemis itu mau. Selama saya masih bisa, dia mesti punya ini dong ya. Sebagai bapak, sebagai suami, dia harusnya tahu. Sehat dalam keadaan hamil. Dia harusnya tahu nafkah di sana. Membiayai anak saya. Dan saya bukan mental mau begini-begini. Jadi waktu hamil dan persalinan ke rumah sakit nggak ada siapa-siapa? Sama sekali 1 sen. Insya Allah bisa saya besarkan anak saya, bisa saya sekolah. Alhamdulillah. Ibu ketika itu ibu menafkahi anak ibu, perjuangannya seperti apa? Dengan apa? Saya kerja. Saya bekerja di perusahaan swasta ternama di Medan. Yang di sini pun saya buka grosir. Saya ada usaha saya. Alhamdulillah. Ketentuan dari perceraian waktu itu, poinnya apa aja? Apakah ada tuntutan nafkah? Maksudnya ada ketentuan harus nafkah, harus apa dan segala macam. Jangan itu bukan saya, jadi Ustaz Ahmad. Jadi Ustaz Mawar yang lupa. Bu, dan mohon maaf, berarti abang di dokumen-dokumennya gitu gimana Bu? Itu apa diperjuangin sendiri atau seperti apa? Kalau biasanya akte dan lain-lain itu Bu, sampai sekarang KTP dan lain-lain itu gimana? Gimana Bu? Ya kalau Itu terkait dengan bukti kita. Ya. nanti Itu terkait dengan bukti kita di Indonesia.